Syarat sah mahar. 1. Mahar harus berbentuk mal mutakawim yang mempunyai nilai tertentu dan diakui oleh masyarakat banyak yang tidak bisa dianggap sebagai harta tidak dapat dijadikan sebagai mahar. 2. Mahar tidak boleh dengan sesuatu yang haram. Maka tidak sah jika binatang haram seperti babi maupun khamr dijadikan mahar. 3. Mahar harus jelas keadaannya, tidak sah jika tidak disebutkan jenisnya dan tidak diketahui keadaannya. 4. Tidak sah mahar yang merupakan barang ghasab, yaitu barang yang diambil dari orang lain tanpa seizinnya. Pengertian mahar. Menurut istilah mahar adalah pemberian wajib dari seorang suami kepada istri baik berupa barang atau jasa untuk menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang seorang istri kepada suami. Mahar atau mas kawin. Mahar adalah pemberian khusus dari seorang suami kepada seorang istri yang bersifat wajib. Pemberian dapat berupa uang atau barang sebagai akibat dari berlangsungnya akad nikah. Istilah mahar. Dalam bahasa Arab mahar mempunyai 8 nama yang disebutkan dalam perkataannya yaitu syadak, mahar, nilah, faridah, hibah, ujur, kemudian ukar, alai. Syadak dan nihlah. Kata syadak dan nihlah terdapat dalam Al-Quran Surat An-Nisa, ayat 4 artinya sebagai berikut. وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنَّ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا. Artinya, berikanlah mas kawin kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan kerelaan. Tetapi apabila mereka, istri, menyerahkan kepada kamu, suami, sebagian dari mas kawin itu dengan senang, maka ambillah pemberiannya, istri, dengan senang dan baik-baik. Ketentuan pembayaran mahar. Mahar tidak mesti harus dibayar kontan saat itu juga, dan bukan hanya terbatas pada bentuk barang saja. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Al-Fairuz Zabadi Al-Syairazi dalam Al-Muhadzab fi Fiqh Al-Imam Al-Syafi'i, Damaskus, Dar Al-Kalam, 1992, Juz 2, halaman 463. فصل. ويجوز أن يكون الصداق دينا وعينا وحالا ومؤجلا لأنه عقد على المنفعة فجاز بما ذكرناه كالإجازة. فصل. ويجوز أن يكون منفعة كالخدمة وتعليم القرآن وغيرهما من المنافع المباحة. Artinya, pasal, mas kawin boleh dalam bentuk piutang, barang, kontan, maupun ditempokan, karena nikah merupakan akad untuk mendapatkan manfaat, maka boleh dilakukan dengan hal-hal yang telah kami sebutkan, sebagaimana dalam akad sewa. Pasal, mas kawin boleh juga berupa jasa, seperti dalam bentuk pelayanan, pengajaran Al-Quran atau hal-hal lain yang berupa jasa yang diperbolehkan. Ukuran yang masih bisa dijadikan mahar. Jika tidak memiliki nilai, tidak bisa disebut mahar. An-Nawawi mengatakan, ليس للصداق حد مقدر بل كل ما جاز أن يكون ثمنا أو مثمنا أو أجرة جاز جعله صداقا فإن انتهى في القلة إلى حد لا يتمول فسدت التسمية. Tidak ada ukuran untuk mahar, namun semua yang bisa digunakan untuk membeli atau layak dibeli, atau bisa digunakan untuk upah, semuanya boleh dijadikan mahar. Jika nilainya sangat sedikit, sampai pada batas tidak lagi disebut harta oleh masyarakat, maka tidak bisa disebut mahar. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, أقل ما يجوز في المهر أقل ما يتمول الناس وما لو استهلكه رجل لرجل كانت له قيمة وما يتبايعه الناس بينهم. Minimal yang boleh dijadikan mahar adalah harta ukuran minimal yang masih dihargai masyarakat, yang andaikan harta ini diserahkan seseorang kepada orang lain, masih dianggap bernilai, layak diperdagangkan. Sensasi uang kuno sebagai mahar. Contohnya jika mahar menggunakan uang Rp2025, maka bagaimana hal ini jika ditinjau dari kacamata syariat? Menyimpang dari tujuan disyariatkannya mahar. Ketika mahar tersebut diperlakukan sebagai simbol, persoalan yang muncul bukan lagi berkahnya sebuah mahar ataupun ukuran dari besar kecilnya mahar tersebut, melainkan menjadi syarat akan nilai-nilai historis dan sensasi dari mahar tersebut. Sehingga hal ini jelas telah menyimpang dari tujuan disyariatkannya mahar dalam suatu pernikahan. Adanya unsur kebohongan dalam kadar mahar. Hakikatnya uang Rp25 yang disebutkan pada saat ijab kabul sudah merupakan kertas atau besi logam biasa. Uang logam Rp25 hanya memiliki angka nominal akan tetapi sudah tidak bernilai sebagai alat transaksi atau tidak berlaku sebagai alat pembayaran. Lantas bagaimana mungkin uang itu digunakan untuk membayar mahar? Sudah begitu dikatakan, tunai, saat ijab kabul.
Sungguh hal ini menjadikan perusak akad mahar yang disebutkan dalam akad. 2 jenis mahar. Mahar musamma. Mahar musamma adalah mahar yang telah disebutkan pada saat akad. Dan tentunya nilai dan kadarnya telah disepakati antara suami dan istri. Mahar mitsil, sepadan. Mahar mits yaitu mahar yang belum disebutkan dalam akad pernikahan dan bisa jadi belum disepakati nilainya. Mahar mitsli ini disesuaikan dengan mahar-mahar yang dibayarkan pada sebayanya perempuan tersebut. Bisa dengan cara melihat kepada mahar yang diterima oleh saudara-saudara perempuannya atau bibi-bibinya. Status mahar apabila pasangan tersebut bercerai. Sebelum terjadinya hubungan suami istri, berdasarkan pada ayat Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 237. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. Artinya, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah 1/2 dari mahar yang telah kamu tentukan itu. Meskipun demikian, apabila pihak suami merelakan keseluruhan mahar, hal tersebut tetap diperbolehkan, dan bahkan lebih baik, sebagaimana kelanjutan ayatnya. إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى. Artinya, kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 273. Demikian pembelajaran Bimuin Digital sesi Fikih Munakahat 1. Terima kasih.